Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih saya aturkan kepada para subscriber dan juga para penonton setia channel YouTube saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan, baik yang sudah terpublish maupun yang sedang akan saya publish dan seterusnya, selalu memberikan manfaat dan hikmah bagi kita semua. Kali ini saya ingin memberikan konten penutup bagi konten sebelumnya yang terus-menerus berkaitan dengan masalah THT atau telinga, tenggorokan, ya, dan sekarang hidung. Karena memang masalah THT ini sering ya kita jumpai di kehidupan sehari-hari, maka kali ini adalah konten penutupnya yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui, yaitu bersin. Setiap orang pasti pernah mengalami bersin. Seperti halnya batuk, bersin merupakan mekanisme alami tubuh atau mekanisme refleks dari tubuh, respon alami dari tubuh untuk melakukan pembersihan terhadap rongga hidung. Kalau kemarin batuk pada tenggorokan ya pembersihan alami, sedangkan bersin adalah refleks alami untuk membersihkan rongga hidung. Bersin adalah sebuah mekanisme keluarnya udara semi otonom atau semi sadar ya, yang terjadi dengan cepat dan keras, keluarnya itu melalui rongga hidung dan juga mulut. Adapun kecepatannya ini bisa sampai 70 meter per detik atau sampai 250 km per jam. Wow. Bersin ini dapat menyebarkan penyakit juga dari droplet atau butiran-butiran air yang keluar dari hidung atau mulut saat kita bersin apabila kita sedang mengalami sakit yang infeksius seperti ISPA yang sudah kita bahas kemarin ya. Nah, proses terjadinya bersin ini dimulai dari adanya zat iritatif, alergen, debu, kotoran dan lain sebagainya, bisa juga virus yang mampir ke hidung kita, diterima oleh sel atau rambut-rambut yang ada di situ sebagai filter dari hidung. Ketika diterima, dia mengirim rangsangan ke otak, dan otak pun memberi rangsangan kembali atau feedback yang berupa rasa gatal. Ini bisa terjadi karena dikeluarkannya zat histamin ya, yang bisa menyebabkan rangsang gatal ini. Nah, sewaktu kita menerima rangsang gatal ini, itu juga akan menyebabkan respon setempat, yaitu keluarnya lendir dari hidung dan juga dari air mata ya. Itu juga akan memberikan feedback rangsangan yang semakin parah untuk kembali menjadi iritan ya, karena banyaknya lendir juga menyebabkan iritatif juga kepada hidung kita. Nah, kok bisa iritatif ya? Kenapa dia dianggap zat iritatif? Nah, ini tergantung sensitivitas dari masing-masing hidung ya. Semakin dia punya alergi ya, seperti yang kita bahas kemarin, ada ya di konten ini, alergi itu akan semakin peka atau semakin sensitif terhadap rangsangan. Nah, ketika sudah menerima rangsangan ya, tadi kita lihat ya di gambar sebelah. Ketika sudah menerima rangsangan, maka dia akan mengirim lagi sinyal ke pusat bersin yang ada di medula lateral atau medula oblongata. Bahasa Indonesianya batang otak ya. Dari batang otak ini dia terpisah dua sinyal, yaitu ke motor nukleus dan juga ke nukleus parasimpatetik atau parasimpates ya. Nah, dari nukleus parasimpatik itu akan menyebabkan perintah kepada saraf parasimpatis untuk meningkatnya produksi air mata dan juga lendir dari saluran hidung dan juga kelenjar air mata ya. Kemudian setelah ada rangsangan itu juga ada rangsangan juga ke motor nukleus, ini yang menyebabkan secara bersamaan ya, itu nggak jadi terpisah habis ini ke sini, nggak, tapi dari medula oblongata ini keluar dia langsung dua perintah ke motor nukleus dan juga ke parasimpatis, saraf parasimpatis ya. Dari motor nukleus ini mengaktifkan saraf somatomotorik ya. Somatomotorik itu adalah saraf yang menggerakkan tubuh kita, terutama di saluran di otot-otot pernapasan dan juga yang ada di saluran pernapasan seperti faring, laring ya. Maka kenapa waktu kita bersin itu bersuara? Karena pita suaranya juga ekspulsif tadi, mengeluarkan sesuatu. Nah, kadang bersin ini juga diiringi dengan batuk, dan batuk pun juga bisa diiringi dengan bersin karena mekanismenya juga
hampir bersamaan dan merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan zat asing dari tubuh. Penyebab bersin tadi sudah kita singgung sedikit, ada infeksi dan juga ada alergi. Nah, ya benar. Awalnya kita bahas tentang alergi dulu. Sebenarnya sudah banyak kita bahas di konten sebelumnya ya tentang alergi. Namun yang perlu kita ketahui di sini bahwa alergi ini terjadi karena tubuh kita itu lebay atau berlebihan dalam merespon zat yang sebenarnya tidak berbahaya. Nah, ini kalaupun kita sebenarnya ada rangsangan debu atau kotoran, itu kan bersin sekali 2 kali ya. Maka dari itu dalam agama Islam itu maksimal bersin yang didoakan itu sampai 3 kali ya. Kalau selebihnya berarti ada masalah atau ada penyakit yang memang harus diobati ya. Contoh dari penyakit atau sesuatu yang alergi ini yang sudah pernah saya singgung juga sebelumnya, yaitu rinitis allergica. Berikut gambaran perbedaannya dari hidung normal dan hidung rinitis. Nah, hidung rinitis itu cenderung lebih raninus, ya, hidungnya itu berair banget ya, ada pembengkakan juga pada mukosanya. Kemudian karena tadi responnya juga berbarengan dengan keluarnya air mata dari mata, maka ada juga ini respon matanya berair ya, raninus and watery eye. Sebuah bagian dari alergi juga yaitu adanya sensitif terhadap perubahan suhu atau perubahan cuaca. Misalnya dari dingin ke panas, panas ke dingin. Hal ini terjadi karena hidung super sensitif terhadap perubahan suhu ya, rasanya tuh gatel banget sampai gatel banget gitu. Dikiranya tuh ada hal atau benda asing yang masuk ke hidung, padahal hidung tuh sebenarnya cuma pingin melembabkan dengan mengeluarkan lendir ya, dan juga pingin mengeringkan dengan mengurangi produksi lendir. Nah, itu dianggap adanya benda asing oleh tubuh, akhirnya bersin deh. Selain alergi, kita juga ada namanya infeksi ya, infeksi yang bisa menyebabkan hidung bersin atau mekanisme bersin ini tentu saja ISPA, terutama flu atau juga common cold yang disebabkan oleh virus. Nah, bisa juga ada koinfeksi dari bakteri. Nah, kita tuh nggak boleh sebenarnya menahan bersin, karena bersin kan mekanisme pembersihan tubuh ya, pembersihan hidung oleh tubuh, sehingga sebaiknya jangan ditahan. Akibatnya kalau kita menahan bersin, nah tekanan udara yang kita tahan itu, misalkan menahan bersin dengan menutup hidung atau bagaimana caranya, itu justru akan menyebabkan tekanan itu balik ke tubuh kita, menekan sinus kita, menekan juga telinga kita. Nah, apabila tidak terlalu tinggi, itu malah bisa menyebabkan pecahnya gendang telinga. Nah, ini malah akan membahayakan kan bagi pendengaran kita. Nah, sudah kita bahas nih di konten sebelumnya tentang bagaimana kalau membran timpaninya sampai bolong. Pun ternyata ada adabnya ya, sama dengan batuk. Kita nggak bisa bersin-bersin gitu aja di depan orang. Kalau bisa dan memang harus dilakukan, ya tutup hidung dan mulut ketika bersin. Misalnya dengan menangkupkan begini, ya, atau dengan sapu tangan, dengan siku seperti ini tutup. Nah, itu bagaimana cara kita untuk jangan sampai dropletnya itu keluar. Apalagi kadang kita waktu makan ada rangsangan bau pedas ya. Karena kan tadi selain debu, kotoran, bisa juga asap atau rangsangan bau ya. Rangsangan bau juga bisa itu merangsang bersin ya. Nah, waktu kita makan ada rasa pedas, bersin akan menghambur nanti makanan di mulut ya, maka adabnya adalah menutup mulut dan hidung ketika sedang bersin. Nah, tadi juga sudah saya singgung bagaimana adab dalam agama Islam ya, kita harus mendoakan yang sedang bersin dan kita pun mendoakan diri dengan alhamdulillah ya, dengan menyanjung Allah, memuji Allah bahwa ini adalah karunia-Nya untuk bisa kita mengeluarkan zat asing dari tubuh kita dengan mekanisme bersin itu. Ketika kita sudah bilang alhamdulillah, yang mendengar itu harus mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukillah, dan kita menjawab balik yahdikumullah yuslih balakum. Nah, itu adalah sebuah adab dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita sedang bersin. Tidak lupa perhatikan sikap kita saat bersin ya. Karena bersin ini, karena tekanannya tinggi banget tadi ya, itu bisa menyebabkan dislokasi atau bahkan kesleo gitu ya, ketika kita bersinnya tidak pada posisi yang siap. Kenapa begitu? Karena tekanan yang tinggi tadi sekali lagi, dan juga otot itu akan menegang ya, terutama otot bagian atas
Jadi kalau kita tidak dalam posisi siap untuk bersin, misalkan tangannya lagi kemana-mana bersin, itu bahaya di bahu ya, bahaya pada persendian di bahu ini, karena hentakan itu bisa menyebabkan dislokasi atau keseleo. Bersin ini nggak bisa dicegah ya. Bersin ini karena merupakan mekanisme alami atau refleks dari tubuh, tidak bisa dicegah. Apa yang bisa kita cegah adalah menghindari penyebabnya. Misalnya kita bisa mencegah infeksi dengan menghindari terpajan infeksi dengan cara PHBS ya, jangan lupa PHBS. Dan kalau misalkan kita alergi ya, kalau memang tidak ingin bersin terus ya, hindarilah faktor-faktor pemicu atau penyebab dari alergi tersebut. Rata-rata yang bisa menyebabkan bersin itu pada kondisi rinitis ya, rinitis, polip, apapun yang masalah pada hidung karena alergi itu tadi. Bersin ini tidak bisa diobati ya karena bukan refleks ya. Tapi apa yang bisa diobati adalah hal yang menyebabkannya. Misal karena infeksi ya kita obati infeksinya, bukan karena bersin-bersinnya. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, dan jangan lupa untuk stay tune lagi di channel ini ke depannya ya. Terima kasih atas perhatiannya.